Um, ya, selamat malam di Indonesia. Ya, bagi yang bisa mengaktifkan video, silakan videonya diaktifkan sehingga saya bisa melihat wajah Anda dari layar saya di Prancis. Karena bisa merasa lebih interaktif kalau saya bisa melihat wajahnya. Pada kesempatan kali ini kita diberikan tema Hollywood Love is not true love. Tetapi seringnya kita nontonnya itu Hollywood kan gitu. Mungkin sekarang ada nggak hanya Hollywood, mungkin sekarang juga Korea. Tapi apapun itu ya cara mempresentasikan hubungan romantis tidak begitu jauh berbeda antara film Korea dan film Hollywood ataupun film Indonesia bahkan. Dan kadang-kadang ketika kita menonton seperti itu, kita bisa terbawa emosi. Kita juga merasa jatuh cinta ketika kita nonton film seperti itu. Kita benar-benar bisa merasakan jatuh cinta, seolah-olah itu nyata perasaannya. Dan ketika pasangan di film tersebut mungkin terjadi pertikaian ataupun perpisahan, kita juga ikut sedih. Seolah-olah kita putus cinta. Ini bisa terjadi kalau kita nonton. Dan kita tahu itu adalah film, dan kita tahu itu adalah acting. Tetapi tetap saja kita percaya kalau itu adalah, kalau orang jatuh cinta seperti itu. Kalau orang sedang berhubungan romantis seperti itu. Kita percaya. Tetapi kalau kita kembali ke napas kita ketika kita menonton, kembali ke diri kita perhatikan apa yang sedang terjadi, mungkin kita bisa melihat hal yang berbeda. Kita bisa melihat situasinya sedikit berbeda dari biasanya. Ketika kita menonton film tersebut, kita merasa, terutama, tapi di film Hollywood semua pasti ada bagian romantisnya. Kalau tidak happy ending, berarti sad ending, gitu. Cuma ada dua pilihan. Nah, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan yang happy ending. Ya. Ketika kita lihat cerita yang happy ending, kita merasa seperti itulah ketika kita jatuh cinta dan ketika kita berpacaran, gitu. Tetapi sebentar ada bel. Maaf ya, di belakang saya juga banyak katak yang sedang bernyanyi. Kalau kedengaran dimaklumi. Ya. Karena ini dekat kolam lili. Ya, jadi kita lihat
film tersebut dan kita lihat, oh, akhirnya ceritanya selesai dengan happy ending. Sebenarnya kalau kita lihat mendalam, belum tentu itu happy ending karena itu baru mulai hubungannya. Filmnya selesai kan gitu. Endingnya kita nggak tahu karena kita sudah nggak ngikutin, karena ceritanya sudah selesai. Ya. Dan ketika kita, tetapi pikiran kita ini terkelabui oleh penampilan seperti itu. Sehingga ketika kita nonton seperti itu, kita juga terinspirasi. Kalau bisa hubungan saya juga seperti itu. Nah, tetapi celakanya adalah di rumah kita ada cermin. Kalau tidak ada cermin nggak masalah, masalahnya ada cermin di rumah kita. Ketika kita lihat wajah kita, ternyata tidak sama dengan aktor dan aktris yang ada di film tersebut. Ketika kita lihat perbedaan itu, mungkin saja kita sudah merasa mulai minder. Kalau saya tidak memiliki wajah yang secantik artis tersebut, mungkin saya tidak akan dapat mengalami pengalaman romantis seperti ada yang di film tadi. Kalau saya tidak secakep aktor yang di film tersebut, saya kemungkinan tidak akan dapat mengalami kisah romantis seperti yang saya tonton tadi. Nah, itu saja secara tidak sadar kita sudah menyirami benih penderitaan kita. Bukan hanya itu ya, karena biasanya kalau cerita romantis Korea itu bisa nggak tahu berapa episode itu. Berapa energi yang harus dituangkan untuk menghabiskan sampai episode terakhir. Kalau kita kalkulasi itu udah berapa piring nasi Padang gitu yang harus digunakan untuk digunakan untuk dikonsumsi, menyirami benih penderitaan kita pula. Ya. Bukan berarti brother pengen menyarankan jangan nonton lagi, bukan. Tapi menontonlah dengan sadar penuh. Sehingga kita tidak menyirami benih penderitaan kita di dalam batin kita. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali orang-orang anak-anak muda yang depresi. Kita depresi bukan karena hanya galau, kita depresi karena banyak hal. Dan kalau kita tidak memiliki pandangan yang mendalam, tidak memiliki konsentrasi, dan tidak memiliki sadar penuh, kita tidak akan tahu kenapa kita menjadi depresi. Kenapa kita galau? Banyak sekali orang yang depresi dan juga menderita diakibatkan mengejar cinta. Dan kita kejar setiap saat, tetapi kita tidak tahu apa yang kita kejar sebenarnya. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam diri kita apa sebenarnya pemicu penderitaan kita. Saya juga dulu tidak tahu akar penderitaannya itu ada di mana. Sampai saya menjadi seorang monastik. Ketika saya sudah memutuskan untuk melepaskan kesempatan untuk
hidup berpasangan. Di saat itulah saya baru bisa melihat lebih dalam kira-kira apa sih akar penderitaan saya. Dan penemuan saya yang terbesar adalah rasa kesepian kita. Rasa tidak terkoneksi. Kita ingin berpacaran karena kita ingin merasa terkoneksi. Kita ingin teman akrab karena kita pengen terkoneksi. Kita ingin menjadi bagian satu kelompok orang yang bergaul karena kita juga ingin koneksi. Kenapa? Karena kita ada ketakutan yang sangat besar di dalam diri kita kalau kita mengalami diskoneksi. Disconnection. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan sebenarnya. Dan itu adalah memori kita. Itu adalah bayi di dalam diri kita. Karena kita semua itu terlahir dari rahim. Dan untuk dilahirkan dari rahim, kita harus di-disconnect. Kalau kita terus terconnect, kita tidak bisa dilahirkan. Karena plasentanya akan ngikut kan gitu. Ya. Kamu akan bersatu dengan mamamu kalau nggak di-disconnect. Ya. Jadi kita harus disconnect di saat itu. Ketika kita di-disconnect, ada ketakutan yang terbesar muncul pada saat itu karena di saat itu juga kita sudah tidak ada lagi seseorang di samping kita 24 jam. Ketika kita di rahim, kita ada 24 jam bersama dengan seseorang. Itu adalah kenyamanan yang luar biasa. Dan orang yang mengandung kita adalah orang yang cukup mengerti karena orang tersebut benar-benar hadir dan benar-benar berada di sini dan sekarang untuk jabang bayinya di dalam rahim. Sehingga orang tersebut juga berhati-hati ketika bekerja, berhati-hati ketika makan, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu kita menerima cinta sejati, kita menerima suatu keadaan tanpa pamrih, pengertian sempurna, penerimaan sempurna. Dan ketika kita didiskoneksi, di saat itulah kita merindukan dimengerti secara sempurna, diterima secara sempurna, dan ditemani secara sempurna. Nah, kadang-kadang kebingungan inilah yang memicu kita untuk berpasangan. Nah, ketika kita nonton film-film tanpa sadar penuh, penderitaan ini akan tersirami. Kerinduan terhadap koneksi akan tersirami. Dan ketakutan terhadap diskoneksi juga tersirami tanpa sadar. Ya. Nah, sehingga tanpa sadar kita juga mengalami ketakutan, kita mengalami kegalauan, mengalami kegelisahan, ditambah lagi kita nggak pede dengan wajah kita, tidak pede dengan tubuh kita, dikarenakan kita nonton advertisement, yang orang-orang yang ditampilkan adalah orang-orang khusus, yang dimana akan jauh sekali ukurannya dengan kita, bentuknya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi nanti situasi ekonomi, ditambah lagi
akademis kita, dan lain sebagainya, ditambah lagi hal yang tidak jelas di masa depan, nah itu terakumulasi semua sehingga itu bisa sangat mudah sekali mengakibatkan penderitaan. Nah, kalau saya lihat hal yang paling penting di sini adalah diskoneksi. Bagaimana kita mereconnect diri kita. Bagaimana, karena kita tahu ketika kita bisa merasa terkoneksi, maka penderitaan kita akan berkurang. Sebagai monastik kita berlatih sadar penuh 24 jam. Minimum kita dikasih kesempatan 24 jam untuk berlatih. Mulai dari bangun hingga tidur. Nah, itu tantangan besar untuk berlatih sadar penuh 24 jam. Dan kadang-kadang kita harus sering gagal. Tetapi kesempatan ini memberikan ruang kepada kami untuk mengamati tubuh kita, apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang terjadi di perasaan kami, apa yang terjadi di dalam batin kami, dan sebagainya. Jadi ketika saya merasa kesepian, di saat itu saya berbagi dengan monastik yang lain. Saya bilang, waduh, saya ini mempersiapkan diri menjadi monastik sudah bertahun-tahun. Saya sudah berusaha untuk bisa makan vegetarian. Saya sudah berusaha untuk bisa tidur dengan kondisi apapun. Mau di lantai, mau di mana juga saya bisa tidur. Saya juga sudah belajar untuk hidup sederhana, tidak banyak kepengennya. Tetapi satu hal yang saya tidak persiapkan, merasa kesepian. Dan itu sangat menderita sekali. Saya sangat menderita sekali karena saya nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Karena kalau dulu kan kalau rasa kesepian ya paling ke Starbucks kan gitu. Atau kemana gitu ya. Nelpon teman atau apa gitu. Tetapi sebagai monastik kita sudah tidak melakukan hal itu. Akhirnya ya harus menghadapi apa yang ada gitu. Tanpa melarikan diri. Masih bisa melarikan diri, cuman tempatnya sudah terbatas karena tidak ada televisi di wihara kami. Jadi mau nggak mau saya harus, ya sudahlah, saya harus menghadapi ini. Ya. Saya pikir mungkin dulu saya juga memiliki perasaan ini sebelum saya menjadi monastik, cuma karena saya punya tempat untuk melarikan diri, saya tidak memikirkan hal tersebut, terlalu nggak mau pusingin deh gitu. Ya, jadi saya mulai berlatih bagaimana saya bisa menghadapi ini. Hingga karena ketika kita merasa disconnect di dalam diri kita menderita, dan ketika kita menderita, maka batin kita akan menyentuh penderitaan lain. Karena hidup kita itu kan nggak tiba-tiba gede ya, kan dari kecil bertumbuh besar dan lain sebagainya. Nah, di sepanjang kehidupan kita itu juga banyak accident. Banyak physical accident dan banyak emotional accident kan gitu. Kecelakaan batin dan kecelakaan fisik paling pasti terjadi gitu loh. Dan ini terakumulasi, terpanggil semua, di-trigger oleh kesepian kita. Karena kesepian itu adalah salah satu penderitaan besar kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Akhirnya saya mengalami satu bagian kehidupan monastik saya di awal-awalnya itu saya benar-benar menderita sekali. Saya benar-benar depresi sebenarnya. Dan hingga saya tidak bisa bermeditasi, tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya energi. Karena yang ada cuma suffering. Akhirnya saya harus menjadi dokter buat diri saya sendiri. Saya harus prescribe resep
latihan untuk diri saya sendiri. Yang saya prescribe adalah total relaksasi. Jadi saya pada saat itu melakukan total relaksasi 5 kali sehari. 2 kali yang 1 jam, 3 kali yang mungkin 15-an menit atau 30 menit. Yang pasti 5 kali sehari, udah kayak sholat aja pokoknya. Supaya saya bisa mengkoneksi antara tubuh dan batin saya. Karena itu yang disconnect kan, jadi saya harus bisa merasakan apa yang terasa di tubuh saya. Nah, ketika saya bisa merasakan apa yang di tubuh saya, di sana ada koneksi. Jadi rasa diskoneksi itu juga bisa sembuh pelan-pelan. Hingga saya bisa merasa benar-benar rileks dan tubuh saya bisa merasa nyaman. Nah, di saat itu batin saya mulai berubah karena tidak hanya menderita lagi, karena juga ada relaksasi di saat yang sama. Sehingga penderitaannya mulai ada space, ada ruang. Ya. Dan latihan yang lain yang saya lakukan adalah saya membuat satu altar sederhana buat diri saya di kamar saya. Satu corner kecil aja, satu meja kecil. Saya buat ada tanaman satu kecil, pot kecil aja. Beli dupa yang harumnya enak dihirup dan tidak buat sakit kepala. Terus ada foto kaligrafi saya pajang, dan ketika saya ada waktu luang, saya membawa tubuh saya untuk duduk di sana dan minum teh. Saya buat air panas 1 termos, duduk dengan hening, saya minum teh saya. Saya ambil gelas, saya siapkan air panas, saya buat teh, saya duduk minum teh. Nah, itu juga membuat saya terkoneksi kepada apa yang saya lakukan. Ya. Jadi saya membawa pikiran saya ke pergerakan saya di saat minum teh. Dan menikmati aroma teh. Jadi bisa aroma jasmine, bisa aroma black tea, dan lain sebagainya. Duduk dengan tenang dan hening, hanya minum teh. Ya. Nah, di saat yang sama juga saya bisa merilekskan seluruh tubuh. Saya lakukan ini selama 70 hari. Nah, itu sangat cukup lama ya. Karena saya hitung hari ini, oh saya masih menderita. Oh hari ini saya masih menderita. Hingga 70 hari saya baru bisa mempunyai ruangan yang cukup besar untuk berpikir. Karena kalau kita sudah mindfulness, kita sudah konsentrasi, sudah memiliki pandangan yang terang, maka karma kita, perbuatan kita bisa diperbaiki. Di saat itu kita bisa berpikir yang benar, kita bisa berucap yang benar, kita bisa bertindak yang benar. Itu bukan saya loh yang ngomong, itu Buddha loh ya. 8 jalan mulia beruas 8 ya. Ya di saat itu saya mulai berpikir, saya penderitaannya apa sih sebenarnya? Ya akhirnya saya bisa melihat sesuai dengan ajaran Thai, yaitu penderitaan masa lalu saya ketika saya dilahirkan, ketika saya bertumbuh besar, apa yang saya tontoni, semuanya. Yang ketika saya tonton, saya lihat apa yang di televisi, saya kasih tahu diri saya sendiri, oh saya tidak sebagus itu, kan gitu. Oh saya tidak sekaya itu, oh saya tidak sepintar itu, dan lain sebagainya. Jadi saya yang mengarang cerita penderitaan saya. Ditambah lagi tekanan sosial dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi akumulasi semuanya. Ditambah lagi keluarga yang kemungkinan tidak harmonis ataupun ya ada masalah-masalah keluarga. Saya pikir semua orang punya masalah keluarga lah, nggak ada orang yang nggak punya masalah keluarga kan gitu. Baik itu keadaan yang sebenarnya ataupun kesalah persepsian kita kan gitu. Jadinya ada masalah. Ya akhirnya saya melihat, oh saya
mengalami masalah ini ketika umur sekian, saya mengalami masalah ini di umur sekian, dan akhirnya saya harus memutuskan untuk bagaimana saya bisa memaafkan satu orang demi satu orang di masa lalu saya. Sehingga saya bisa free dari penderitaan itu semuanya. Nah, setelah saya memaafkan semuanya, saya punya kemampuan untuk minum teh dengan hening, punya deep relaxation dengan hening. Saya mulai merasa bisa berkoneksi kepada diri saya sendiri. Ketika saya tidak takut lagi dengan kesepian saya merasa sangat bebas sekali. Ya. Saya merasa sangat bebas sekali. Saya tidak takut lagi. Ya. Saat ini kalau saya merasa kesepian, saya langsung ada bell-nya. Ada bell mindfulness. Kamu itu kesepian, kayak gitu kan. Nah, pertama hal yang saya lakukan, saya akan membawa tubuh saya mengarah ke membuat teh langsung. Menyaring air, kemudian masukin ke boiler, kemudian dididihkan airnya. Di saat itu saya sudah kembali ke nafas masuk dan ke nafas keluar. Dan ambil waktu untuk minum teh 15-30 menit. Di saat itu saya sudah mulai mendingan. Saya sudah mulai terkoneksi kembali. Ketika bahkan tehnya belum selesai, saya sudah terkoneksi. Nah, ini bisa kita latih. Dan sangat penting sekali untuk dilatih karena terutama kalau kalian masih milihnya berpasangan ya. Kalau kalian milihnya jadi monastik ya masih mending kan gitu. Tapi kalau milihnya berpasangan, ini sangat penting sekali karena diskoneksi ini telah memakan cukup banyak korban di dalam hubungan romantis. Karena ketika kita berpasangan, di awal-awalnya mungkin menggebu-gebu kan gitu ya. Everything is beautiful di awal-awalnya. Pelan-pelan sudah kelihatan tuh biang keroknya. Ya, kedua belah pihak nih sudah nggak malu-malu lagi kalau mau marah gitu. Ditambah lagi perasaan kita sudah terkoneksi. Ketika pacar kita berada di samping kita nggak tahu mau ngomong apa. Mau ngapain juga nggak tahu. Ya. Dan kita merasa diskoneksi. Kalau ngomong pasti bertengkar karena ngomongnya itu dari kesepian kan gitu. Kalau nggak bawaannya marah terus karena kita merasa menderita di dalam karena kesepian kan akhirnya bawaannya marah terus kan. Kalau udah bertengkar itu merasa terkoneksi. Akhirnya kecanduan sama berantem. Jadi relasinya jadi toksik akhirnya. Nah, itu kebingungan manusia, kebingungan batin kita. Jadi come back to oneself, reconnect to oneself itu sangat penting sekali. Nggak hanya dengan pacarannya, di rumah sama orang tua kita juga sama. Dengan saudara kita juga sama. Kita sering merasa terkoneksi, sehingga komunikasinya itu nggak bisa flow. Gitu loh. Maka Thai selalu bilang, mindfulness, miracle of mindfulness adalah being present, menjadi hadir. Menjadi hadir itu juga namanya terkoneksi. Terkoneksi kepada diri sendiri, sehingga kita bisa berada di sana buat orang lain. Sering sekali ketika orang berpacaran di awal-awal saling menatap. Ketika saling menatap itu nikmat sekali. Ya. Nah, itu beberapa bulan mungkin. Setelah itu, keduanya pandangannya sudah mulai mengarah ke arah yang sama. Tidak saling berhadapan lagi, tetapi sudah melihat di tempat lain, tapi arahnya sama. Kalau nggak TV, handphone. Kenapa? Karena merasa takut melihat pasangannya, karena nggak tahu mau ngomong apa. Mau bercandanya apa juga udah habis bercandanya. Mau ceritanya apa sudah habis ceritanya. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang kita lupa. Kita bisa berdiam diri, kembali ke napas, tenangkan hati kita, dan benar-benar merasakan kehadiran orang yang kita kasihi. Baik itu pacar kita, baik itu
saudara kita, ataupun teman baik kita, ataupun orang tua kita. Terus tentunya hadir dulu untuk diri kita, dan setelah itu kita bisa hadir buat orang lain. Nah, ketika kita bisa merasakan koneksi itu, kita ada spiritual intimacy. Jadi mindfulness ternyata juga bisa mengobati, menimbulkan satu rasa intimacy, menimbulkan satu rasa romantis, terkoneksi antara orang lain. Kalau monastik tidak bisa menimbulkan perasaan ini, kita akan kesepian seumur hidup. Kita tidak akan bisa bahagia. Jadi sebagai monastik pun kita merasa fulfill, di dalam hati kita itu penuh. Tidak merasa ada yang kurang, tidak merasa ada yang kehilangan. Tidak kekurangan kasih, ya. Karena kita bisa hadir di saat ini. Jadi penting sekali latihan untuk kembali ke diri kita, mengambil waktu untuk kembali ke dalam diri kita. Minum teh, deep relaxation, itu sangat penting sekali bisa dilatih. Bergabung dengan sangga adalah salah satunya. Jadi kita bisa berlatih bersama-sama, berkumpul bersama-sama, ini juga untuk mengobati diskoneksi kita. Membuat kita terkoneksi satu dengan lainnya. Setiap kali pertemuan sangga, kesepian kita terobati. Penderitaan kita juga terobati. Nanti saya akan kirimin satu teks Dharmapada Chinese dari Chinese. Jadi mungkin ini teksnya tidak ada eksis di Pali. Tentang the net of sensual love. Ya. Katanya di sana kalau kita terjebak dengan ini, kita tidak bisa men-take care loneliness kita, maka kita menjadi sangat haus akan cinta. Akhirnya kita akan meloncat dari seperti monyet yang meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Maka nanti pacarnya bisa banyak. Tetapi tidak merasa puas karena tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi kasih yang kita butuhkan. Kita selalu merasa tidak dimengerti dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita juga nanti karena kehausan itu kita main sambar aja kan gitu. Nanti dapatnya juga orang menderita. Jadi dua hal orang yang sedang menderita, yang batinnya kosong, saling mencoba untuk saling mengisi. Ya gimana caranya kan gitu. Nah, jadi sangat penting sekali untuk take care ourselves, connect with ourselves, sehingga kita juga bisa membantu pasangan kita untuk terconnect kepada dirinya sendiri. Sehingga kita bisa mengasihi dengan baik, dengan mengerti, dengan melihat secara mendalam, dengan mengerti penderitaan orang lain. Jadi di kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar memperhatikan di mana kita letakkan perhatian kita. Kalau kita letakkan perhatian kita di film 1 dan ke film 2 dan ke film 3, ataupun ke advertisement 1, advertisement 2, advertisement 3, tanpa sadar kita akan menyirami hal-hal yang tidak bajik di dalam diri kita tanpa sadar. Saat ini, attention kita, perhatian kita sangat mahal. Itu di hunting. Sekarang banyak predator di mana-mana untuk menghunting perhatian kita. Di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di TikTok ada, di mana-mana ada. Dan tujuan mereka cuma satu, mengambil perhatian kita. Ketika perhatian kita terambil, langsung deh habis waktunya. 1 jam di sana. Nah, ini akhir-akhir ini saya mencoba masuk ke Facebook. Saya kaget karena Facebook yang sekarang dengan Facebook yang 10 tahun yang lalu beda banget. Facebook sekarang ini kalau kamu klik satu video, kamu akan dikasih 5 video. Kamu klik lagi satu video, kamu dikasih lagi 5 video yang baru. Itu
Itu cara mereka untuk mencuri perhatian kita. Sekali kita dicuri, habis waktu kita, habis energi kita. Dan bukan hanya habis, semua bibit-bibit yang kita tidak sadari langsung tersirami dan muncul semua ke dalam batin kita. Klik 1 ada sepatu, klik 2 nanti ada kaos, klik 3 nanti ada macam-macam, bisa keluarnya macam-macam nanti. Nah, itu desire kita, nafsu-nafsu kita tersirami semuanya. Untuk mengakhiri, saya ingin berbagi 4 elemen untuk membangun satu hubungan. Jadi tadi adalah menjaga diri sendiri, mengkoneksi diri kita dulu, kemudian kita berhubungan dengan orang lain. Cara kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan bukan berarti berhubungan tubuh ya, jadi relationship. Yang pertama adalah kita melihat orang lain sebagai teman kita, bukan sebagai musuh. Jadi ketika kita berpacaran, kita harus pastikan pacar kita itu adalah teman kita. Karena kalau tidak sadar, kita cari pacar untuk memenuhi kebutuhan kita karena kita ingin mencari seorang ayah atau mencari seorang ibu. Akhirnya kita cari pacar. Nah, kita buat pacar kita jadi ibu kita buat pacar jadi ayah kita. Kalau kita nggak hati-hati. Kalau nggak kita cari pacar untuk jadi pelindung kita dan lain sebagainya. Jadi macam-macam nantinya. Jadi hal yang pertama yang kita harus perhatikan adalah mencari teman. Ya, pacar kita adalah teman. Bahasa Sanskritnya adalah mitra. Dan ini adalah akar dari kata maitri. Bahasa Palinya metta. Cinta kasih. Mengasihi orang lain seperti teman kita. Yang kedua adalah karuna. Karuna adalah welas asih. Nah, welas asih hanya bisa muncul di dalam batin kita kalau kita ada empati. Empati bisa muncul hanya kalau ada penderitaan. Jadi kalau kita melihat orang lain menderita, kita memiliki empati. Dan empati ini bisa, kalau kita rangkul, kita terima penderitaan ini, maka itu akan menjadi welas asih. Kalau kita tidak sadar penuh, maka kita memiliki empati, akhirnya jadi putus asa. Kalau kita lihat penderitaan orang lain dan kita nggak bisa bantu, kita jadi putus asa, jadi stres. Kalau kita sadar penuh, kita bisa terima. Ini adalah bagian dari hidup. Dan saya tahu saya menderita, saya tahu orang ini menderita, kita bisa memunculkan cinta kasih, memunculkan meta cinta kasih, mendoakan agar orang lain menjadi lebih bahagia. Ketika kita berpasangan, kita juga harus dapat melihat apa penderitaan pasangan kita. Kita juga harus bisa menyampaikan ke pasangan kita apa penderitaan kita. Sehingga ini bisa saling di-embrace, bisa diterima. Ketika bisa diterima, maka kita ada welas asih. Ketika kita meng-embrace penderitaan pasangan kita, jangan kasih deadline. Contohnya, penderitaan pasangan kita adalah telat. Ya. Terus kita kasih deadline. Mulai besok tidak boleh telat lagi, contohnya. Padahal kita tahu itu penderitaan orang tersebut, ya. Jadi kita harus bisa tahu siapa sih di depan kita ini, memang orang telat ya, mau gimana kan gitu ya. Harus cari cara lain supaya kita bisa mengharmonisasikan. Yang ketiga adalah joy, berbahagia, mudita. Jadi ketika kita berpasangan, yang pertama adalah kita harus bisa kembali ke diri kita, menjadi hadir, sehingga kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan ketika orang lain juga bisa kembali ke diri dia sendiri, bisa hadir di dalam diri dia sendiri, dia juga bisa memberikan kebahagiaan. Begitulah kita melihat antara satu orang dengan orang lain tanpa terpisahkan. Ketika orang tersebut berbahagia, kita juga berbahagia. Ketika orang tersebut menderita, kita juga menderita.
Karena di dalam ajaran Buddha tidak ada hal yang terpisahkan. Yang terakhir adalah keseimbangan. Keseimbangan, atau kita bisa katakan juga non-diskriminasi, ya. Non-diskriminasi artinya kalau kita mau berpacaran itu bayarnya cukup mahal karena susah, ya. Dulunya sebelum punya pacar tangannya cuma 2, setelah punya pacar tangannya 4, gitu. Dulu sebelum punya pacar kakinya cuma 2, setelah punya pacar kakinya 4, perasaannya 2, otaknya juga 2, idenya juga 2. Nah, ini harus belajar cara mengoperasikan 2 orang menjadi 1. Jadi bagaimana kita bisa merealisasikan mimpi orang yang kita kasihi. Dan orang yang kita kasihi bisa membantu kita merealisasi kebahagiaan kita ataupun cita-cita kita. Saling mendukung. Karena kita tidak bisa melihat lagi kalau lu, gue, kalau sudah berpasangan. Dengan demikian kita bisa katakan itu true love. Dan ini harus latihan. Tidak bisa muncul begitu saja. Karena di dalam diri kita ada ketidaktahuan, ada ignorance, ada hatred, ada kebencian, ada juga desire, ada craving, ada nafsu. Sehingga kita harus berlatih, sadar penuh, harus berlatih konsentrasi, harus berlatih pandangan yang mendalam. Sehingga kita memiliki pengertian yang mendalam. Bisa mengerti diri kita sendiri, bisa mengerti orang lain. Jadi cinta sejati tidak hanya dimiliki oleh orang awam, tetapi cinta sejati juga dilatih oleh para monastik. Karena kasih tidak hanya romantis, tetapi kasih adalah kasih. Maka di 5 mindfulness training, di latihan sadar penuh, 5 sadar penuh, kita dikatakan, diajarkan atau diundang untuk melihat bahwasanya cinta bukanlah sexual activity. Jadi kita diajak untuk melihat kembali. Karena saat ini kita juga sudah di dunia saat ini semuanya itu mengandung unsur-unsur seksual. Untuk promosi sikat gigi aja dikasih cewek yang cantik, dikasih cowok yang keren, kan gitu. Hanya untuk iklan parfum yang harganya cuma 20.000, dikasih cowok yang seksi-seksi, dikasih cewek yang seksi-seksi di televisi. Nah, itu untuk mencuri perhatian kita, karena sekarang ini nafsu kita yang dimain-mainin, karena manusia memiliki nafsu, gitu. Nah, itu yang dimainkan, diambil, dicuri oleh para perusahaan-perusahaan yang ketika mereka membuat promosi, itu yang dicuri dari kita. Penderitaan kita yang dicuri. Karena mereka tahu penderitaan kita itu apa. Gitu. Kita yang nggak tahu penderitaan kita apa. Jadi, be mindful. Makanya grup ini disebut dengan wake up. Kita harus bangkit secara kolektif, secara terutama Anda-Anda yang masih muda. Karena pilihan hidup saat ini sangat banyak, dan itu yang membuat kita bingung. dan kita harus benar-benar super mindful saat ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator.